saja sedikit saya mau menyampaikan materi yang mungkin bersejarah bagi teman-teman. Kenapa bersejarah? Karena mungkin teman-teman belum pernah dijelaskan oleh siapapun, entah orang tua, entah saudara, entah tetangga, entah teman dekat kita. Sama sekali pasti teman-teman belum pernah dijelaskan. Nah, maka apa yang saya sampaikan, teman-teman tetap dengarkan, tetap fokus. Intinya kita sebagai manusia pasti memiliki persamaan yang sama. Entah mungkin saya, entah mungkin teman-teman, kita semua pasti memiliki persamaan yang sama. Apa itu? Intinya kita semua itu yang namanya manusia, pasti manusia itu hidup, betul ya? Nah, kalau ingin kita hidup, ingin perubahan jauh lebih baik, maka hidup kita ini harus memiliki yang namanya tujuan. Setuju ya? Nah, tujuan tersebut ini banyak. Entah mungkin kita tujuannya ingin seperti apa, betul ya? Nah, maksud saya seperti ini, maksudnya tujuan dalam hidup kita itu sebetulnya ada dua. Yang pertama, itu hidup yang hanya cuman biasa saja. Artian biasa saja itu artiannya mungkin kita hidup hanya cuman sekedar nyambung hidup. Entah mungkin cuman buat kebutuhan, kita cari penghasilan, kita cari uang, hanya cuman buat kebutuhan, hanya cuman buat bertahan hidup saja. Banyak orang-orang mungkin di lingkungan kita, di daerah-daerah kita banyak orang-orang yang hidupnya biasa, betul ya? Nah, cuman kebanyakan orang atau bahkan hampir seluruh manusia pasti ingin kehidupannya itu sukses. Betul ya? Mungkin teman-teman sendiri pun pasti ingin sukses. Entah sukses hakiki. Maksud sukses hakiki itu sukses finansial, betul ya? Sukses dalam kesehatan, sukses dalam segala macam. Setuju ya? Oke. Saya sudah pastikan mungkin teman-teman ingin yang namanya berhasil sukses. Cuman yang saya pahami orang-orang berhasil itu pasti mereka sudah mencapai apa yang mereka inginkan. Entah mungkin impian atau cita-cita. Setuju ya? Nah, cuman sedikit yang saya bahas, impian ini impian terhadap orang tua kita. Kenapa pada orang tua? Karena orang tua kita yang sudah berkorban banyak untuk kita dari kecil sampai besar. Setuju ya? Oke, kita utamakan orang tua. Pernahkah teman-teman berpikir bahwa teman-teman kerja itu cari uang, betul ya? Dengan sudah kerja keras, sudah berusaha, sudah rajin, sudah banyak berdoa, pernah nggak teman-teman berpikir atau mungkin di dalam hati teman-teman yang paling dalam, teman-teman pernah berpikir seperti ini? Cari uang bukan hanya cuman buat kebutuhan. Masa hidup seperti ini terus, betul ya? Hanya cuman nyambung hidup, gali lubang tutup jurang. Pasti teman-teman ingin dari hasil yang teman-teman perjuangkan, dari kerja keras yang teman-teman perjuangkan, teman-teman ingin pasti membangun rumah pribadi sendiri, betul ya? Apalagi bisa membelikan rumah untuk orang tua kita. Itu yang paling terpenting, betul ya? Kenapa? Karena kita lihat kondisi mungkin orang tua kita bukan bermaksud menghina, tidak. Tapi mungkin orang tua kita dengan kehidupannya sudah pasti bersyukur, tapi mereka ingin sama seperti kita menjalankan hidup yang jauh lebih baik. Setuju ya? Dengan posisi hidup yang lebih aman, nyaman di tempat terbaik, betul? Nah, maka disitulah kita pasti memiliki impian ingin membangun rumah sendiri, betul ya? Dan yang paling terpenting, kita pasti yang namanya umat Islam pasti ingin memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Setuju ya teman-teman? Tanah suci ini sangat penting bagi umat Islam. Kenapa? Karena ini rukun Islam, betul? Nah, kita pastikan pasti ingin yang namanya memberangkatkan orang tua haji, betul ya? Bukan hanya kita, mungkin kebanyakan anak muda
Gimana caranya mereka berpikir ingin memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Walaupun orang tua sendiri, entah orang tua kita, tidak pernah menuntut pada anaknya supaya anaknya bisa memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Nggak mungkin ya, karena beliau pun berpikir, entah mungkin beliau pun sadar, dari gaji hasil anaknya itu hanya cuman bisa memenuhi kebutuhannya. Betul ya? Daripada mungkin orang tua harus minta ini segala macam, lebih baik beliau diam. Setuju? Oke. Cuman yang kita benar-benar pikirkan, sudah dipastikan yang namanya orang tua, apalagi umat Islam, ingin melihat Ka'bah itu depan mata, bukan di atas sejadah. Betul ya? Sudah pasti semasa hidupnya ingin seperti itu. Itu yang beliau harapkan. Bahkan banyak orang tua yang ingin meninggalnya di Mekah. Setuju ya? Oke. Dan kita sebagai anak muda pasti ingin yang namanya fasilitas, yaitu mobil. Betul ya? Kenapa mobil? Karena kita lebih mulia juga menjemput orang tua itu pakai mobil. Apalagi kan di Indonesia itu ada 2 musim. Betul ya? Musim hujan dan musim panas. Nah, maksudnya gini teman-teman. Ketika kita beli mobil, lebih enak. Orang tua nggak kepanasan, orang tua nggak kehujanan. Walaupun istilahnya berangkat ke pasar, entah mungkin kemana. Betul ya? Kita sebagai anaknya yang ingin punya impian membahagiakan kedua orang tua, maka kita fasilitaskan orang tua sebaik mungkin. Betul ya? Senyaman mungkin. Betul ya? Dan seselamat mungkin. Dan mungkin kita yang masih jomblo, yang masih single, kita ingin pasti yang namanya nikah. Setuju ya? Ini harapan-harapan teman-teman, gimana caranya teman-teman bisa keraih, betul? Dan saya sangat percaya teman-teman, bahkan impian kalian itu jauh lebih banyak, bahkan bisa tidak terhitung dan tidak terhingga. Entah mungkin teman-teman ingin jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman ingin beli tanah banyak, betul ya? Ingin punya kontrakan, ingin punya ruko, entah mungkin teman-teman ingin punya kafe, perusahaan, bahkan segalanya, betul ya? Tapi kita sadar diri bahwa yang bisa itu semua hanya orang-orang yang punya kelebihan banyak uang, betul ya? Kita sadar apakah kita terlahir dari orang kaya, apakah kita orang yang sangat cerdas, yang bisa kerja di kerjaan terbaik, entah mungkin kita orang kreatif, entah mungkin segala macam, betul ya? Kita sadar diri sendiri. Nah, cuman pertanyaannya gini teman-teman, impian yang kita harapkan, impian yang kita inginkan, ini semua perlu yang namanya perjuangan, betul ya? Dan perjuangan itu kita pasti akan mendapatkan hasil. Nah, hasil ini baru dibelikan impian, betul? Nah, dari hasil itu maksudnya apa? Duit teman-teman, uang, betul ya? Nah, uang tersebut ini buat impian yang kita harapkan ini. Setuju ya? Nah, kira-kira kita ingin membeli rumah yang seharga berapa? Oke. Saya ambil pertengahan itu kurang lebih 500 juta. Betul ya? Haji 100 juta biar cepat, betul ya? Termasuk oleh-oleh, hotel segala macam. Mobil anggap 200 juta. Nikah, kita pasti ingin nikah terbaik, betul ya? Apalagi sebagai wanita, mungkin teman-teman pasti ingin nikah di tempat yang paling terbaik. Setuju ya? Di mana? Di gedung, kurang lebih itu 100 juta termasuk catering segala macam, betul ya? Oke, kita totalkan, maka kurang lebih ini totalnya 900 juta teman-teman. 1 miliar kurang 100 juta, betul ya? Yang saya mau tanyakan teman-teman,
Ini gimana caranya kita cari uang 900 juta untuk impian kita. Betul ya? Yang saya cuma nanya satu gini teman-teman. Teman-teman ingin raih dari sekarang, atau mungkin teman-teman ditunda-tunda, atau mungkin teman-teman ingin menikmati masa muda teman-teman, atau mungkin teman-teman ingin menikmati masa-masa sekarang yang lagi enak-enaknya, mungkin kumpul dengan teman-teman, nongkrong, entah mungkin main game, entah mungkin segala macam. Berarti istilahnya menunda impian yang benar-benar teman-teman harapkan. Betul ya? Nah, istilahnya ketika kita terus-menerus menunda, kita tidak tahu umur itu sampai kapan. Karena yang paling terpenting tadi kan saya bahas, impian ini untuk orang tua kita. Nah, betul ya, untuk orang tua. Nah, kita tidak tahu umur orang tua sampai kapan. Ketika kita semakin menunda tahun demi tahun, akhirnya umur orang tua semakin bertambah. Betul ya? Kita tidak bisa pungkiri di atas 50 tahun pasti orang tua ini udah benar-benar sangat mengharapkan anaknya menjadi orang-orang yang terbaik, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Setuju ya? Oke, kita sangat sadar kita tidak tahu umur orang tua sampai kapan, maka ini gimana caranya impian yang kita harapkan ini keraih dengan secepat mungkin. Betul ya? Dengan secepat mungkin. Karena yang saya pahami, mencari uang ini kita di dunia yang benar-benar positif dan kebanyakan orang melakukan itu dengan cara bekerja. Kita kerja di perusahaan orang lain, betul ya, sebagai karyawan. Dan yang kedua, entah mungkin kita buka usaha sendiri yang namanya bisnis. Setuju ya teman-teman? Nah, dua hal ini saya mulai berpikir, impian saya mau diraih dengan cara apa? Betul ya, mungkin teman-teman pun berpikir ini gimana caranya impiannya keraih. Setuju ya? Kita tidak usah banyak buang waktu lagi. Saya bahas gini teman-teman. Kalau saya bahas satu persatu, teman-teman harus teliti, teman-teman harus pahami, karena ini fakta yang benar-benar kebanyakan orang mengalami hal ini gitu. Nah, saya bahas terlebih dahulu kerja dulu teman-teman. Nah, yang saya ketahui di dalam kita kerja, pasti perusahaan-perusahaan ingin melihat dulu, entah mungkin kemampuan kita, entah mungkin pendidikan kita apa. Betul ya? Ijazah itu yang paling sangat penting. Kenapa? Karena di Indonesia pendidikan 9 tahun wajib, betul ya? Nah, berarti kan ijazah ini sangat penting untuk kita cari uang. Setuju? Nah, cuman kalau kita ingin punya ijazah, sudah otomatis kita perlu yang namanya pendidikan. Setuju ya? Nah, pendidikan tersebut kita tidak mungkin langsung tiba-tiba beranjak SMA. Pasti berawal kita dari SD terlebih dahulu. SD lanjut ke SMP, betul ya? Lanjut ke SMA. Dan sangat sadar teman-teman, ini SD kita kurang lebih 6 tahun. SMP itu kurang lebih 3 tahun. SMA kurang lebih 3 tahun. Maka total kita sekolah itu kurang lebih 12 tahun. Kita sadar teman-teman, 12 tahun ini bukan waktu yang sangat singkat, bukan waktu yang sangat cepat, bukan. Tapi ini waktu yang sangat lama. Disitulah kita belajar setiap hari, sekolah setiap hari, berkorban setiap hari. Entah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban segalanya, betul ya? Dan yang paling terpenting gini teman-teman, 12 tahun kita sekolah pasti memerlukan yang namanya biaya.
Entah mungkin di SD teman-teman gratis atau mungkin SMP teman-teman gratis. Tapi ingat teman-teman, teman-teman jajan, teman-teman ini segala macam pasti ada hal yang harus dikeluarkan. Betul ya? Berarti kan ada biaya. Betul? Nah, mungkin teman-teman banyak biaya ini oleh orang tuanya. Tapi ada juga sama diri sendiri. Entah mungkin dia sekolah, setelah sekolah dia bekerja, betul ya? Itu cuman hanya sebagian orang. Tapi kebanyakannya kita itu mengandalkan orang tua. Setuju ya? Mungkin termasuk saya pribadi dulu. Ketika saya sekolah, saya biaya orang tua. Nah, saya cuma nanya satu hal teman-teman. Apakah teman-teman pernah berpikir biaya yang orang tua keluarkan untuk teman-teman sekolah selama 12 tahun? Entah mungkin kalau teman-teman kuliah berarti kan ditambah lagi 4 tahun, berarti kurang lebih 16 tahun. Berapakah biaya yang orang tua keluarkan? Coba teman-teman pikirkan. Apakah jumlah yang sangat sedikit? Apakah jumlah yang sangat besar? Atau mungkin tidak terhingga? Kita tidak tahu teman-teman. Setuju ya? Oke, anggap mungkin misalkan biayanya ini 100 juta selama 12 tahun misalkan. Betul ya, 100 juta. Ini kan dengan artian untuk satu orang anak. Betul? Oke, kita sadar berapa saudara kita. Betul? Kalau saudara kita 5 berarti kan 100 juta ini dikali 5. 500 juta. Satu yang saya pikirkan gini teman-teman. Ini untuk saya aja mungkin bisa habis 100 juta. Gimana beserta adik-adik saya, kakak-kakak saya, kan semua pasti disekolahkan, betul ya? Nah, maksudnya gini. Mungkin kalau saya tidak dilahirkan, semua saudara saya tidak dilahirkan, mungkin orang tua saya sudah punya rumah lebih bagus. Entah mungkin sudah berangkat haji, entah mungkin punya mobil, betul ya? Kenapa? Karena dari kerjanya orang tua kita dengan susah payahnya, dengan kerja kerasnya, dengan perjuangannya, itu hanya untuk menyekolahkan kita, menghidupkan kita, dan untuk gimana caranya kita bisa makan. Betul ya? Nah, itu yang penting teman-teman. Berarti kondisinya kalau kitanya atau mungkin anaknya nggak dilahirkan, sudah pasti beliau udah kaya raya, betul ya? Nah, berarti kan orang tua hanya memikirkan gini. Yang penting anaknya sekolah. Biar apa? Biar hidupnya jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Pasti orang tua memiliki pemikiran yang seperti itu. Berarti kan memikirkan kita jauh ke depannya, sehingga kita gimana caranya hidupnya jauh lebih baik. Betul ya? Apapun mereka korbankan, apapun mereka perjuangkan demi diri kita sendiri. Betul ya? Oke. Saya sadarnya gini teman-teman. Dulu ketika saya sekolah, saya tidak tahu orang tua saya entah mungkin punya uang atau tidak, saya tidak tahu. Bisa jadi orang tua kita itu sampai pinjem-pinjem. Pinjem-pinjem ke siapa ya? Mungkin ke tetangga, mungkin ke saudara, mungkin ke siapapun itu. Untuk apa? Untuk biaya kita. Karena ketika kita sekolah, kita tidak memikirkan orang tua punya uang atau enggak. Entah mungkin ada biaya untuk misalkan SPP atau untuk ulangan, kita kan pasti minta ke orang tua, betul ya? Dan kita tidak memikirkan orang tua punya uang atau enggak. Tapi akhirnya orang tua memperjuangkan itu, apapun mereka lakukan. Yang terpenting gimana caranya kita bisa lulus. Betul ya? Pasti. Entah mungkin orang tua kita punya emas perhiasan, entah mungkin punya barang-barang lain, mereka sampai jual. Demi apa? Demi kita juga, untuk biaya sekolah. Berarti kan sudah pasti orang tua ini sangat punya harapan yang sangat besar supaya anaknya menjadi
orang-orang terbaik yaitu sukses. Betul ya? Betul ya? Pasti. Itu sudah kepastian walaupun orang tua tidak nuntut. Maksudnya artian nuntut seperti ini. Ketika kita disekolahkan, orang tua menuntut kitanya harus sukses. Tidak mungkin itu. Tapi orang tua hanya berharap. Dengan artian berharap itu orang tua selalu berdoa setiap hari. Betul ya? Entah mungkin di siang hari setelah sholat, entah mungkin di malam hari, kita tidak tahu. Sudah pasti orang tua terus-terusan berdoa demi kita. Betul ya? Supaya anaknya jauh lebih baik. Oke, saya bahas lanjut berikutnya gini teman-teman. Ketika kita lulus sekolah ini, kita kan tidak mungkin langsung bekerja. Betul ya? Lulus sekolah ini mulailah datang surat kelulusan. Baru disitulah kita mulailah melamar kerja. Betul ya? Bikin surat lamaran kerja, bikin segala macam persyaratannya. Betul ya? Hanya kita cuman punya surat kelulusan. Kita mulai coba-coba melamar ini segala macam. Satu yang saya mau sampaikan dan saya mau nanya pada teman-teman, kira-kira kita melamar kerja itu susah atau gampang? Bahkan di zaman sekarang lagi marak-maraknya PHK massal. Betul ya? PHK yang banyak ribuan. Orang-orang yang dikontrak oleh perusahaan akhirnya dikeluarkan. Kenapa? Ya mungkin ada kendala lain, entah mungkin ada masalah yang benar-benar rumit, kena sampai omset perusahaan tersebut turun. Betul ya? Disitulah perusahaan berpikir berarti mengurangi karyawannya. Betul ya? Berarti kan kondisinya melamar ini sangat sulit. Ketika kita lulus sekolah, kita saingan dengan jutaan orang. Karena nggak mungkin kita lulus sendiri, entah mungkin hanya satu sekolahan, nggak mungkin. Berarti kan jutaan orang kita dengan tempat kerja atau mungkin lapangan kerja yang itu aja tidak menambah. Dengan kita lulusan se-Indonesia itu banyak jutaan orang, berarti kan saingannya sangat ketat. Dan yang paling terpenting pasti dilihat di ijazahnya. Sekolahnya beliau di mana dulu? Contoh misalkan kita sekolah di swasta, pastikan perusahaan mengutamakan orang-orang yang sekolah di negeri dulu yang akreditasinya A. Entah mungkin kuliah pun sama seperti itu. Betul ya? Kita harus berpikir. Entah mungkin kita coba melamar ke sana ke sini ke sana ke sini. Satu yang paling penting teman-teman. Entah mungkin teman-teman sudah merasakan ketika kita melamar kapanpun kita sampai berani berangkat subuh walaupun jarak yang sangat jauh kita berangkat. Betul ya? Dan kita sampai berani juga ngantri ribuan orang. Dari pagi sampai sore kita ngantri. Padahal belum tentu kita diterima kerja atau enggak. Betul ya? Tapi kan kita harus berusaha terlebih dahulu. Maka apapun itu semua, kita untuk cari uang aja harus berusaha gimana untuk sukses. Betul? Apalagi saya lihat job fair itu sampai ribuan orang, sampai ada orang yang sakit, sampai ada orang yang pingsan. Betul ya? Keinjek-injek ini segala macam. Nah, coba pikirkan teman-teman. Apa kita ingin selalu seperti itu terus-menerus? Betul ya? Melamar ini tidak mudah teman-teman. Kita harus bersaing dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita, yang jauh lebih cerdas, yang jauh lebih tinggi nilainya dari kita, dan sekolahnya yang jauh lebih baik dari sekolahan kita. Betul ya? Bahkan banyak orang pun sampai berangkat dari tempat tinggalnya, kampung halamannya. Betul ya? Mereka merantau, hanya ingin kerja, hanya ingin mencari uang. Betul ya? Banyak meninggalkan orang tua, mereka jauh-jauh merantau. Nah, yang paling terpenting gini teman-teman. Kenapa kita berpikir susah melamar ini, tapi kita tetap ngotot
Gimana caranya bisa kerja? Berarti kan istilahnya kita benar-benar butuh. Betul ya? Benar-benar butuh. Nah, makanya gini teman-teman. Kalau kita benar butuh, berarti kan kondisinya kita nggak bisa pilih-pilih. Betul ya? Kita nggak bisa pilih-pilih, harus kerja di mana, harus kerja sebagai apa, kita nggak bisa pilih-pilih. Mau nggak mau dan suka nggak suka, gaji berapapun, kerjaan apapun, kita pasti kerjakan. Setuju? Oke, kita bahas, balik lagi gini teman-teman. Berarti kan anggap semuanya lulusan SMA. Lulusan SMA ini berarti kita kerja dengan gaji yang dipatok UMR. Betul ya, UMR ini entah mungkin ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, tergantung daerahnya. Cuman satu teman-teman, UMR-nya besar pasti pengeluarannya besar dan akan seperti itu aja. Entah mungkin misalkan kita merantau ke kota industri, ternyata di sana penghasilannya jauh lebih besar dan sudah dipastikan biaya hidup di sana pun kita pengeluaran sangat besar. Betul ya? Jadi sebetulnya sama-sama aja. Oke, saya anggap UMR 3 juta teman-teman. Nah, gimana caranya kita mendapatkan 3 juta ini dalam sebulan? Berarti kan kondisinya kita harus kerja selama 26 hari bekerja. Hanya hari Minggu yang libur dalam sebulan, betul ya? Di dalam 26 hari ini berarti kondisinya kita harus nurut arahan, kita harus kerja keras, kita harus berkeringat tiap hari, kita harus berani di bawah tekanan, betul ya? Kita harus nurut apa aturan perusahaan selama 26 hari. Setuju? Oke, berarti kan 3 juta, saya hitung teman-teman nih. Berarti kan 3 juta dibagi 26. Betul? Ini kurang lebih 150.000. Kurang lebih ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa nanti cek di kalkulator. 150.000 sehari kita bekerja. Betul? Berarti kondisinya kita kerja diporsir 8 jam. Entah mungkin ada yang 10 jam, entah mungkin ada yang 12 jam. Cuman umumnya normalnya orang bekerja pasti 8 jam. Berarti 150 dibagi 8 jam ini kurang lebih teman-teman itu 14.000. Kurang lebih ya. Ini per jam teman-teman. Nah, satu yang saya pahami gini teman-teman. Kita sekolah ini dengan waktu yang lama 12 tahun. Betul? Dengan penuh pengorbanan, dengan penuh perjuangan, ketika lulus sekolah kita melamar. Melamar pun dengan susah payah, kita kondisinya bersaing dengan orang-orang yang jauh lebih baik dari kita. Betul? Dengan jutaan orang. Dan yang paling terpenting, orang tua sudah menghabiskan biaya yang sangat banyak untuk kita sekolah. Betul ya? Nah, setelah kita bekerja hanya dibayar 3 juta. Berarti kondisinya per jam kita hanya dibayar 14.000. Dengan totalitas kita ini semua sudah kerja keras, sudah berusaha, sudah segalanya. Coba teman-teman pikirkan. Kita hanya dibayar 14.000. Kalau hanya dibayar 14.000 teman-teman, saya tidak menghina, tidak. Saya tidak ini tidak. Cuman teman-teman harus dipahami. Kalau hanya dibayar 14.000, kesini gimana teman-teman? Keimpian teman-teman gimana? Keimpian teman-teman gimana? 14.000 keimpian teman-teman gimana? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Berarti kan kita harus yakin. Tetap bisa. Cuman satu teman-teman, saya bukan membanding-bandingkan, tak mungkin menjelek-jelekan, tak mungkin enggak teman-teman. Tapi teman-teman harus berpikir gini. Kalau hanya kita dibayar 14.000 sejam, banyak gak di luaran yang kita pandang kerja itu sebelah mata? Apa? Tukang parkir. Kita pandang sebelah mata, betul ya? Ojek dan pengamen. Betul ya?
Banyak kita pandang pekerjaan itu kita pandang sebelah mata. Betul ya? Nah, coba teman-teman pikirkan. Kita kerja dengan mungkin berdasi, dengan mungkin berseragam rapi, dengan mungkin segala macam, betul ya? Nah, teman-teman lihat orang-orang yang kerja 3 hal ini. Betul? Oke, coba teman-teman pikirkan. Mereka penghasilannya bisa nggak sejam lebih dari 14.000? Pasti bisa, teman-teman. Entah mungkin tukang parkir, kita biasa ngasih parkir berapa? 14.000. Kita biasa ngasih parkir berapa? 2.000. Betul ya? Kalau tukang parkir hanya 14.000, berarti kan hanya cuman 7 motor. Kalau hanya cuman 7 motor, apa mungkin sejam? Enggak. 10 menit bisa 7 motor. 20 menit bisa 7 motor. Berarti kondisinya tukang parkir ini sejam lebih nggak 14.000? Jauh lebih bisa. Betul nggak? Paham nggak nih? Saya bukan menjelekkan, tidak, tapi teman-teman harus paham. Tukang ojek bisa nggak sejam 14.000? Bisa. Tukang ojek ini contoh dia punya penumpang yang harus berperjalanan menghabiskan 1 jam. Entah mungkin ongkosnya 14.000. Tidak mungkin. Bisa jadi 30.000 atau 50.000 sejam. Betul ya? Pengamen sama. Kita fakta-faktaan, teman-teman. Kalau kita lagi nongkrong, lagi asik-asiknya, datang pengamen, kira-kira kita langsung ngasih atau enggak? Pasti. Kenapa? Kita nggak mau keganggu. Rata-rata ngasih kita ke pengamen berapa? Sama seperti parkir 2.000. Berarti kalau hanya mengandalkan 14.000, hanya 7 kali 7 kali nyanyi, dan itu pun hanya ke 1 orang. Kalau kita nongkrong berarti kan banyak kan, itu hanya butuh ke 7 orang. Betul nggak? Sampai dia punya 14.000. Apakah mungkin sejam? Gak mungkin. Ngamen, gak mungkin dia nyanyi sejam, enggak. Pasti semenit beres. Bahkan hitungan detik kita udah kasih uang, betul nggak? Berarti kan kondisinya 3 orang ini bisa dong sejam itu melebihi dari penghasilan kita 14.000. Betul nggak? Coba pikirkan, teman-teman. 3 orang ini perlu nggak dia sekolah 12 tahun capek-capek? Nggak perlu dong. Perlu nggak? Berarti 3 orang ini perlu nggak biaya besar untuk sekolah orang tuanya? Nggak perlu, teman-teman. Mereka bisa lulusan SD, entah mungkin nggak sekolah pun bisa. Hanya cuman bermodal peluit, hanya cuman bermodal motor, hanya cuman bermodal gitar dan suara. Mereka bisa berpenghasilan bahkan melebihi dari pekerja. Betul ya? Nah, cuman orang-orang yang 3 orang ini kalau kita hitung-hitung per bulan. Betul ya? Kalau kita hitung-hitung per bulan berarti lebih. Tapi teman-teman lihat, ada nggak perubahan yang jauh lebih signifikan dari pekerjaan ini? Nggak ada, teman-teman. Betul ya? Nggak ada. Nah, makanya berarti kan kondisinya orang-orang ini pekerja dengan tukang parkir, siapa yang jauh lebih cerdas, siapa yang jauh lebih pintar dalam hal mencari uang? Betul ya? Saya nggak jawab, teman-teman bisa pikirkan. Nah, berarti kita mengandalkan di kerjaan. Contoh, kita mengandalkan kerjaan di pabrik sebagai karyawan. Untuk mencapai 900 juta, gimana caranya? Berarti kan kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita dituntut untuk yang namanya nabung, teman-teman. Betul ya? Oke, kira-kira teman-teman bisa nabung berapa? Mungkin 500.000, 1 juta, dan mungkin ada yang 200.000, 300.000, bahkan segalanya. Betul ya? Nah, saya hitung-hitung, ini contoh misalkan orang yang bisa nabung 1 juta sebulan dengan konsisten. Coba pikirkan, teman-teman, apakah teman-teman bisa konsisten per 1 juta setiap bulan nabung? Kalau gaji teman-teman 3 juta, 1 juta setiap bulan, bisa nggak? Nah, saya hitung ini yang bisa 1 juta. Betul? Oke. Kalau kita bekerja digaji 3 juta, bisa nabung 1 juta sebulan.
Yang saya bahas ini berproses kita bekerja teman-teman, bukan umur. Ingat loh, bukan umur. Proses kita bekerja. Dalam 1 tahun berarti kan 12 bulan. Hanya cuman punya tabungan 12 juta. Nah, jauh atau dekat teman-teman? Kondisi kan masih jauh. Kalau tetap masih jauh berarti kan kita pasti kerja lagi, nggak mungkin berhenti, betul nggak? Kalau berhenti ya nggak mungkin bisa keraih impian kita ini, betul ya? Nggak mungkin bisa keraih. Berarti kan kondisinya kita harus berjuang lagi, harus kerja lagi, harus berusaha lagi. Oke, 10 tahun kita bekerja teman-teman. 10 tahun hanya cuman punya tabungan 120 juta. Cukup teman-teman? Enggak. Oke, saya hitung 20 tahun teman-teman bekerja. Dengan kerja keras 20 tahun 240 juta. Bisa teman-teman? Enggak juga. 40 tahun 480 juta. Cukup teman-teman ke 900 juta? Enggak juga. 80 tahun. Coba teman-teman pahami apa yang saya bahas ini. Kita kondisi nabung 1 juta setiap bulan. Nabung 1 juta setiap bulan, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 80 tahun. 960 juta. Cukup? Cukup nggak teman-teman? Cukup ya. Nah, cuman teman-teman pahami. Teman-teman pahami. Nah, 960 juta ini kan selama 80 tahun. Betul ya? Selama 80 tahun. Oke. Ditambah umur teman-teman. Umur teman-teman berapa? Entah mungkin ada yang umur 20 tahun, ada umur 21, ada umur sampai 20 sampai ke 30. Ditambah 80 tahun berarti kondisinya umur 100 teman-teman. Yakin masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang sanggup kerja selama 80 tahun? Tidak mungkin ada yang sanggup. Walaupun sanggup, pasti ada yang namanya masa pensiun. Kalau kita kerja sebagai PNS enak dapat pensiunan, betul ya? Tapi kalau kita kerja sebagai swasta, hanya karyawan, kita nggak dapat pensiunan, paling hanya dapat pesangon, betul ya? Tanda terima kasih kita sudah komitmen kerja bertahun-tahun dari perusahaan. Berarti kan ini 80 tahun. Ada yang sanggup teman-teman? Nggak mungkin. Punya penghasilan 960 juta. Nah, tercapai nggak teman-teman? Tercapai nggak? Mungkin teman-teman berpikir tercapai, padahal ini nggak tercapai teman-teman. Kenapa? Karena tidak mungkin 80 tahun nanti harga ini semua tetap segini. Nggak mungkin teman-teman. Kondisi ekonomi kita terus-menerus naik. Berarti ini berapa? Ini per tahunnya akan naik. Setuju nggak teman-teman? Per tahun ini harganya akan naik. Kalau kita hanya kerja terus-menerus 80 tahun, bisa? Gak mungkin teman-teman. Betul ya? Gak mungkin bisa. Coba teman-teman harus paham, ini kita kerja positif nggak? Positif. Mulia, betul? Komitmen, rajin, kerja keras, berusaha. Kurang seberusaha apa, kurang kerja keras apa, kurang segala macam apa. Tentu aja kita kerja selalu mengikuti arahan, selalu mengikuti aturan. Betul ya? Telat sedikit kita dicaci maki, entah mungkin dikasih skorsing, entah mungkin sanksi, betul ya? Entah segala macam lah. Kita mungkin misalkan kondisinya meliburkan sendiri, izin, pasti kan dapat SP, apalagi sampai berhari-hari tanpa ada keterangan, dapat SP 1, SP 2, SP 3 dikeluarkan, betul ya? Nah, coba teman-teman pikirkan,
Dalam kondisi kita udah kerja keras, sudah berjuang, bahkan ketika kita bekerja, hujan tetap kita berangkat, macet tetap kita berangkat, kondisi orang tua mungkin sakit, kita tinggalkan hanya untuk pekerjaan. Betul ya? Dengan siap harus berkeringat, dengan siap harus beresiko tinggi, dengan siap harus nurut peraturan, dengan siap harus mau dicaci maki, di ini segala macam. Betul ya? Betul ya? Kita kondisi seperti ini. Nah, ada yang sanggup kerja sampai berpuluh-puluh tahun? Gak mungkin teman-teman sanggup. Betul ya? Nah, ini yang konsisten teman-teman. 1 juta setiap bulan, konsisten 1 juta bisa keraih? Tidak. Apalagi mungkin kebanyakan orang yang tidak konsisten terhadap nabungnya. Tak mungkin bulan ini nabung, bulan depan enggak, bulan berikutnya enggak, bulan berikutnya baru nabung. Gimana? Betul ya? Padahal kita impian ini gimana caranya secepat mungkin. Setuju nggak? Nah, coba pikirkan teman-teman. Berarti kalau kita hanya mengandalkan di suatu pekerjaan, hanya satu sumber penghasilan, bisa nggak? Nggak mungkin teman-teman. Satu, yang paling terpenting, mau sepintar apapun kita, mau sehebat apapun kita, mau sekerja keras apapun kita, di suatu perusahaan tetap kita dipatok yang namanya UMR. Betul? Gak mungkin kita kerja keras, tiba-tiba kita digaji setiap bulan 10 juta, yang tadinya hanya digaji 3 juta. Gak mungkin. Mungkin paling dapat bonus. Betul ya? Tak mungkin dapat tips, entah mungkin dapat segala macam. Tapi gak mungkin sampai berkali-kali lipat dari gaji kita. Betul gak? Kecuali kalau mungkin kita menghasilkan omset yang begitu besar untuk perusahaan, baru kita dapat bonus yang lumayan. Betul ya? Oke, berarti kan kondisinya di dalam kerjaan ini sulit untuk meraih ini kalau mengandalkan gaji SMA. Bisa nggak kerja ini berhasil? Bisa. Kalau kita lulusannya S2 atau S3. Ini perkisaran gaji 10 sampai 20 juta. Ini bisa berhasil. Betul ya? Nah, cuman kita harus sadar, maksudnya harus sadar ini, bisa nggak kita sekolah sampai S2, S3? Dengan kita lihat kondisi orang tua, bisa nggak menyekolahkan kita, membiayai kita sampai sekolah S2, S3? Betul ya? Betul nggak? Coba saya bahas lagi, berarti kondisinya siapa yang sanggup kerja berpuluh-puluh tahun dengan kondisi seperti ini? Nggak ada dong. Kalau teman-teman ingin melihat hasil teman-teman di suatu pekerjaan tersebut, teman-teman lihat orang yang paling lama kerja di perusahaan tersebut. Nah, kira-kira dia udah punya hasil apa? Dengan kondisi lulusan sama seperti kita, dengan kondisi kerjaan yang sama seperti bagian yang kita kerjakan. Kalau nggak ada hasil, berarti udah otomatis kita akan sama seperti beliau. Kenapa? Karena kerjaan dan gaji yang sama. Udah pasti hasil pun akan sama. Betul ya? Nah, kita bahas kerja tadi selesai. Teman-teman mungkin udah paham yang saya bahas dalam kerjaan ini. Betul ya? Pasti teman-teman ingin meraih ini dengan secepat mungkin. Hanya mengandalkan di suatu kerjaan doang tidak bisa. Nah, sekarang saya bahas berbisnis teman-teman. Jadi gini, berbisnis ini ada 3 teman-teman. Yang pertama bisnis kecil, yang kedua bisnis menengah, yang ketiga bisnis besar. Dan sudah pasti hukum bisnis semua sama. Maksudnya gini, dengan modal yang kecil
maka dapat keuntungan kecil dan resiko kecil. Kalau kita modal menengah, keuntungannya sedang-sedang aja, betul ya? Menengah juga, dan resiko pun sedang menengah. Kalau kita modal berani mengeluarkan besar, maka sudah pasti kita untung besar dan sudah pasti resiko pun besar. Nah, coba teman-teman pahami gini. Gimana, pastikan teman-teman ingin meraih impian ini secepat mungkin sebelum orang tua teman-teman meninggal. Betul ya? Kalau ingin secepat mungkin, sudah otomatis kita pilih yang bisnis besar. Oke, saya tanya pada teman-teman, kalau dalam bisnis besar untung 20 juta sebulan bersih. Banyak teman-teman di luaran, banyak sekali untung yang 20 juta bersih. Entah mungkin Alfamart, entah mungkin Indomaret, entah mungkin pom bensin, entah mungkin masakan Padang, entah mungkin kafe, restoran, betul ya? Saya kurang tahu. Coba teman-teman, 20 juta ini kan keuntungan bersih, 20 juta. Nah, coba berpikir, kira-kira modalnya berapa? 100 juta apakah cukup? 100 juta cukup nggak teman-teman? Belum tentu, betul ya? 500 juta cukup? Belum tentu juga, pasti miliaran. Betul, entah mungkin 1M, 5M, 10M, kita tidak tahu. Dapat pasti penghasilannya bersih 20 juta. Nah, kira-kira kalau punya penghasilan 20 juta bersih dari bisnis, ini bisa nggak cepat? Pasti teman-teman, betul ya? Nah, berarti kan anggap saya ini rata-rata. Oke, anggap modalnya membutuhkan 500 juta. Cuman kita harus berpikir, 500 juta ini kita cari di mana? Buat berusaha, punya usaha sendiri, buat berbisnis. Kira-kira gimana? Ada yang ngasih pinjam cuma-cuma? Entah mungkin orang tua, saudara, tetangga, teman. Ada nggak? Gak mungkin ada, betul ya? Nah, berarti kan kondisinya bisa pinjam ini ke bank. Cuman bank ini kan pasti dia ingin jaminan. Kalau harus bank mengeluarkan 500 juta, berarti kan jaminannya apa? Sertifikat rumah, betul ya? Nah, kita pahami, apakah kita punya rumah? Gak punya, punya orang tua. Berarti kalau punya orang tua, kondisinya bisa nggak? Bisa nggak? Orang tua ngasih cuma-cuma? Gak mungkin, betul ya? Gak mungkin. Berarti kan kondisinya kita nggak bisa pinjam ke bank. Bisa bang, kita kerja dulu. Nah, ini saya udah hitungkan. Anggap 30 tahun, anggap 40 tahun. Bisa 500 juta. Nah, di usia teman-teman berarti kan kondisinya ditambah 40, mungkin yang 20 berarti kan 60 tahun. Anggap saya rata-ratain 20 tahun nih. Berarti kan kondisinya di usia 60 tahun baru punya uang 500 juta. Nah, satu teman-teman, material-material yang harusnya dibangun sekarang, nanti 40 tahun ke depan akan naik nggak teman-teman? Listrik akan naik, gaji karyawan akan naik, untuk air akan naik, segalanya akan naik. Cukup nggak 500 juta? Belum tentu. Walaupun cukup, apakah teman-teman mau berjuang lagi? Berani dari nol lagi, berani kondisinya ini segala macam, dengan kondisi kita 40 tahun sudah bekerja mati-matian. Harus membangun lagi aset, membangun lagi bisnis, membangun lagi usahanya sendiri. Betul ya? Nah, kita berbicara apa ya teman-teman? Ternyata kita kerja 40 tahun, punya uang 500 juta. Berarti kan kondisinya belum nikah, betul ya? Punya uang 500 juta, kalau udah nikah, punya uang banyak pasti dipakai untuk nikah dulu. Betul nggak? Tabungan ini pasti kekuras, kepake buat nikah. Berarti kan kondisinya belum nikah. 40 tahun berarti kan 60 tahun belum nikah, tapi punya uang 500 juta, dipakai bisnis, digelutin bisnisnya, ternyata bisnisnya bangkrut. Gimana teman-teman, siap?
Kondisinya berarti teman-teman gak punya uang lagi, dari nol lagi, kondisinya dari bawah lagi, harus berjuang lagi, belum nikah, belum segalanya. Sanggup gak? Belum tentu. Maka teman-teman harus pikirkan baik-baik. Bang, bisa kan mulai dari bisnis kecil-kecilan dulu? Iya bisa, tapi kita lihat fakta teman-teman. Bisnis yang kecil-kecilan, entah mungkin seperti jualan pulsa, seperti jualan cilok, gorengan, entah mungkin segala macam. Kalau dari kecil-kecil paling 3-4 juta sebulan. Nah, kalau hanya 3-4 juta sebulan, udah pasti ini dipakai buat keseharian. Sama, entah mungkin keuntungan dalam hariannya dia sampai 100, 200, 300. Udah pasti buat kebutuhannya makan, rokok, entah kalau laki-laki ini segala macam. Betul nggak? Berarti kan kondisinya sulit juga, seperti pekerja sulit nabung. Itu kan kondisinya sama juga, betul? Nah, coba teman-teman pahami. Dalam ini yang saya bahas sedetail ini dengan hanya bertujuan supaya teman-teman bisa meraih impian teman-teman sebelum orang tua teman-teman meninggal. Betul ya? Jadi apa yang saya pahami dari apa yang saya bahas, apa yang saya pelajari dari ini semua yang saya bahas, intinya gini teman-teman. Kita harus sadar, orang tua kita rata-rata itu umuran 50 tahun itu diambang. Betul ya? Berarti kondisinya kita tidak punya banyak waktu lagi untuk mendengarkan omong kosong orang-orang yang berpikir negatif terhadap kita. Gak ada waktunya teman-teman. Kita udah gak ada waktunya mendengarkan hasutan-hasutan orang-orang yang menghasut diri kita. Banyak orang dihasut, dia langsung gak semangat. Banyak orang dihasut langsung down. Betul ya? Kita harus berpikir, kalau kita dihasut, dulu saya dihasut, saya tetap semangat. Kenapa? Saya sadar orang tua saya gak punya apa-apa. Orang tua saya orang sederhana, orang tua saya orang miskin. Berarti harus sayanya yang sukses. Betul ya? Ingat teman-teman, percaya sama saya, kalau kita miskin, di saat waktu terjepit itu baru kacau balau teman-teman. Mungkin hari ini teman-teman lagi lapang, lagi enak, lagi nyantai, lagi kondisi nyaman. Sudah pasti tiba saatnya teman-teman ketemu waktu yang terjepit, mendesak. Entah mungkin orang tua sakit parah, dengan kondisi teman-teman gak punya uang 1.000 pun, harus berbuat seperti apa? Pinjem gak ada orang yang mau ngasih, ngejual gak ada barang yang bisa dijual. Itu udah pasti nanti akan mengalami seperti itu. Betul ya? Percaya sama saya, lebih enak lapang kita berjuang teman-teman daripada sempit baru kita berpikir. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Nah teman-teman mau mana? Lapang kita berjuang atau sempit kita baru berpikir? Percaya sama saya, lebih enak, lebih indah, lapang kita berjuang sebelum orang tua kita meninggal. Betul nggak? Nah, ingat teman-teman, ingat satu hal. Kalau kitanya kaya, orang tua kita kaya. Kalau kitanya kaya, orang tua kita bangga punya anak kayak kita. Betul nggak? Kita tidak mentuhankan uang, betul nggak? Tapi jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan orang tua kita hanya gara-gara ego kita yang ingin hidup sederhana, yang ingin hidup hanya biasa. Betul nggak? Jangan sampai teman-teman kita kehilangan kebahagiaan orang tua. Bahkan kita pun sendiri kalau ditanya ingin gak bahagian orang tua? Ingin. Maka dari itu semua kita sudah tidak ada waktu dengerin omongan orang-orang seperti itu. Kita harus memanfaatkan waktu dari sekarang. Kenapa? Karena sadar nggak sadar gini teman-teman, kita hari ini
itu akibat masa lalu kita. Entah mungkin masa lalu kita menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, entah mungkin main game, nongkrong, segala macam, entah mungkin segalanya. Jadilah kita seperti ini. Coba dulu kondisinya kita benar-benar memanfaatkan waktu, memanfaatkan tenaga, memanfaatkan pikiran, memanfaatkan segalanya. Mungkin kita sudah berhasil. Betul ya? Maka hari ini itu menentukan masa depan. Kalau kita hari ini, dari detik ini, kita masih tetap nongkrong, masih tetap main game, masih tetap buang-buang waktu, masih tetap nunda-nunda, percaya sama saya, masa depan akan sama seperti sekarang. Betul ya? Dengan kondisi kita di tahun-tahun kemarin, kita selalu berdoa ingin hidup yang jauh lebih baik dari tahun yang kemarin. Betul ya? Selalu, bahkan bukan hanya setiap awal tahun, tapi kita selalu tiap hari berdoa ingin punya kesehatan pribadi, sehat keluarga, sehat saudara, sehat semuanya. Betul ya? Ingin punya bebas waktu, bebas finansial, bebas segalanya. Pasti ingin punya rezeki yang banyak, entah mungkin ingin bahagian orang tua, entah mungkin ingin impian keraih, entah mungkin segalanya. Pasti kita selalu berdoa seperti itu. Cuman yang paling terpenting, doa sehebat apapun, kalau kita tidak memperjuangkan, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau kerja keras, dengan, ingat satu teman-teman, dengan kendaraan yang tepat. Betul ya? Dengan kendaraan yang tepat. Gini teman-teman, jadi ada 3 kunci kalau kita bisa meraih sukses. Apa? Yang pertama, kerja keras. Saya sangat percaya mungkin teman-teman sudah kerja keras. Betul ya? Bukan kerja keras lagi, terus menerus kita kerja keras, terus menerus. Betul ya? Berusaha, berdoa, bahkan segalanya. Betul? Nah, yang kedua berjuang, dan saya sangat percaya teman-teman sudah berjuang. Yang paling terpenting yang ketiga teman-teman, apa? Berada di tempat yang tepat atau kendaraan yang tepat. Istilahnya seperti ini. Valentino Rossi, sehebat apapun beliau, sejago apapun beliau mengendarakan motor, kalau kita kasih kendaraan mungkin Astrea atau mungkin motor metik, dia terbatas, terhambat. Betul ya? Kecepatannya. Nah itu maksudnya, kalau kita berada di tempat yang tepat, kendaraan yang tepat, itu yang akan mengantarkan kesuksesan kita dengan secepat mungkin. Betul? Teman-teman harus pahami, ini semua yang harus kita pikirkan baik-baik. Betul nggak? Ini fakta teman-teman. Kita harus pikirkan baik-baik gimana caranya kehidupan kita sukses, hakiki sukses segalanya sebelum orang tua kita meninggal. Betul ya? Sekian yang bisa saya sampaikan. Intinya teman-teman, cari solusinya. Dari sekarang jangan buang-buang waktu lagi. Ini sudah 2020. Betul ya? Tahun yang paling terbaik, tahun yang paling berkah, tahun yang paling mulia. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Betul ya? Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kebahagiaan. Maka pastikan di bulan puasa tahun ini kita harus memberikan yang terbaik. Apalagi kan setelah bulan puasa ini Lebaran, betul ya? Lebaran kita harus memberikan yang paling terbaik untuk keluarga kita. Betul? Jangan sampai Lebaran Idul Fitri tahun ini seperti tahun-tahun kemarin. Jangan sampai. Kita harus benar-benar berjuang, harus benar-benar berusaha agar Lebaran tahun ini impian kita bisa keraih dengan cepat, dengan kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita dan keluarga-keluarga kita. Salam dahsyat dari saya, sukses untuk kita bersama.